Tafsir Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 36 hingga 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, untuk apa sebenarnya kita hidup? Apakah hidup ini sekadar makan, bekerja, mencari harta, lalu mati dan selesai? Ataukah ada tujuan besar di balik penciptaan kita? Pada kesempatan ini kita akan merenungkan 3 ayat yang sangat menggugah hati dari surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 38. Ayat-ayat ini mengguncang kesombongan manusia dan mengingatkan asal penciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka sudan wa alam yaku nutfatan min maniyin yumna wa thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa." Apakah manusia mengira ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah ia dahulu hanya setetes mani yang ditumpahkan? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Para ulama tafsir dari kalangan salaf, seperti yang dihimpun dalam karya Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari, menjelaskan ayat ini dengan kembali kepada pemahaman sahabat dan tabi'in tanpa penafsiran spekulatif. Mari kita renungkan ayat demi ayat. Manusia tidak diciptakan sia-sia. Ayat 36. Allah bertanya, apakah manusia mengira ia akan dibiarkan begitu saja? Ini bukan pertanyaan biasa, ini teguran keras. Sebagian manusia hidup seolah tidak ada aturan, tidak ada hari pembalasan, tidak ada pertanggungjawaban, hidup bebas semaunya. Padahal Allah tidak menciptakan manusia tanpa tujuan. Allah memberi perintah, larangan, petunjuk, syariat, serta hari pembalasan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap harta yang kita cari, setiap perbuatan, semua akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini menghancurkan pemikiran hidup bebas, mati selesai. Tidak, setelah mati ada kebangkitan, ada hisab. Allah menegur manusia yang merasa bebas hidup tanpa aturan, padahal tujuan hidup telah Allah jelaskan. Dalil Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan Allah juga berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian secara main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Artinya hidup ini bukan permainan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Asal penciptaan manusia sangat lemah. Ayat 37. Allah mengingatkan, bukankah ia dahulu hanya setetes mani? Coba renungkan, manusia yang hari ini sombong, merasa kuat, merasa hebat, merasa kaya, asalnya hanya cairan hina, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kehormatan. Namun ketika sudah sukses, punya jabatan, punya harta, manusia lupa asalnya. Ayat ini menghancurkan kesombongan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari sesuatu yang hina, apakah sulit baginya membangkitkan manusia kembali setelah mati? Tentu tidak. Proses penciptaan bukti kekuasaan Allah, ayat 38. Allah melanjutkan, kemudian menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Proses penciptaan manusia, setetes mani, menjadi segumpal darah, dibentuk, disempurnakan anggota tubuhnya, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi akal. Semua itu terjadi tanpa manusia meminta. Siapa yang membentuk mata kita? Siapa yang mengatur detak jantung? Siapa yang menghidupkan janin dalam rahim? Allah lah yang melakukan semua itu. Maka menghidupkan kembali manusia setelah mati jauh lebih mudah bagi Allah dibandingkan menciptakannya pertama kali.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, thumma yakunu mudghatan mithla dhalika." Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kepastian pertanggungjawaban manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umurihi fima afnahu." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Hadis Tirmizi. Artinya hidup kita akan diperiksa secara rinci. Renungan kita. Manusia sering sibuk mengejar dunia, harta, jabatan, popularitas, namun lupa bahwa hidup sangat singkat, kematian bisa datang kapan saja, dan ketika mati datang, yang tersisa hanyalah amal. Pesan utama ayat 3. Pesan besar ayat ini, hidup memiliki tujuan ibadah, manusia pasti dimintai pertanggungjawaban. Kebangkitan setelah mati adalah kepastian. Orang cerdas bukan hanya sukses dunia, tapi selamat di akhirat. Saudaraku, kita berasal dari sesuatu yang hina, namun Allah muliakan kita. Jangan sampai kita kembali kepadanya tanpa bekal amal. Mari perbaiki salat, akhlak dan kehidupan kita sebelum terlambat. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak yang mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.